Nya juga sudah banyak sekali. Izin, apakah suara saya kedengaran? Terdengar Ustazah. Terdengar ya? Saya izin para bunda, ayah, semua teman-teman dari di luar kelasmu. Saya lagi perjalanan dari Bandung ke Jakarta karena tadi habis ada acara kajian dulu. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya ada di outdoor ini tadi nyari tempat karena kalau di mobil rasanya kurang kondusif sambil perjalanan sambil Zoom juga gitu ya. Baik, saya yang share screen atau dari di luar kelasmu terkait PPT-nya? Boleh dari kami Ustazah. Oh boleh, silahkan. Baik, terima kasih moderator kita yang sudah membantu saya untuk share screen terkait materi pada siang hari ini. Saya ingin sapa dulu semua sahabat-sahabat di luar kelasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim amma ba'd. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita menelisik lagi beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu dinantikan oleh seluruh umat muslim, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan banyak sekali keutamaannya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan pasti tidak akan kita dapatkan di bulan lainnya. Begitu banyak, Masya Allah, kemaslahatan dan kebaikan dari bulan Ramadan itu sendiri. Tema kita menarik sekali, para ayah bunda, teman-teman sekalian, sahabat di luar kelasmu, menggapai Ramadan mabrur, bekal perjalanan panjang Ramadan. Jadi ternyata mabrur ini bukan hanya umroh dan haji saja, tapi juga bagaimana cara menggapai Ramadan yang mabrur ya. Bagaimana cara menggapai Ramadan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang populer dan seringkali kita dengar terkait bulan suci Ramadan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Izin mungkin boleh di mute dulu yang lainnya. Ya, baik. Saya lanjut ya. Dari ayat ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa? Kita diperintahkan untuk berpuasa, mengisi Ramadan sebaik mungkin karena kita ingin mendapat gelar tattaqun. Kalau di dunia mungkin banyak yang bisa kita dapati, SH, MH, SAG, SPD, dan lain sebagainya. Tapi masuknya bulan suci Ramadan, kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar yang disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa ini cirinya apa? Saya belum masuk kepada slide berikutnya. Kata Imam Ali radhiyallahu an, Imam Ali ini siapa? Beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam plus beliau adalah mantu Rasul. Karena Sayyidina Ali ini nikah dengan Fatimah radhiyallahu anha yang Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Ali? Ada 4 ciri orang bertakwa. Pertama adalah al-khawfu bil jalil. Orang yang bertakwa itu cirinya dia adalah orang yang takut kepada Allah. Tapi harus kita bedakan. Takutnya kita kepada Allah itu berbeda dengan takutnya kita kepada makhluk. Kita takut sama setan. Dedet ibaratnya. Takutnya karena memang takut gitu ya. Takut dan pengen menjauh. Tapi kalau al-khawf
takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang ingin mendekat. Kita takut kepada Allah, takut Allah cemburu, takut tidak bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka takutnya kita itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita takut sama makhluk, kita rasanya pengen jauh, tapi tidak dengan Allah rasanya pengen dekat. Jadi ciri orang pertama yang bertakwa adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa adalah wal amalu bitanzil. Dia beramal Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang kedua. Ketiga, ciri orang bertakwa kata Imam Ali adalah wal qana'atu bil qalil. Dia bersyukur dengan nikmat apapun yang dia miliki. Lisannya alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah al-isti'dadu liyaumil, kata Sayyidina Ali. Orang bertakwa itu adalah orang yang mempersiapkan datangnya hari kematian. Jadi kita tidak lenggang-lenggong, kita tidak lalai. Begitupun Ramadan yang akan datang, kita berpikir dan kita musabahi bahwa bisa saja Ramadan ini akan bisa tarawih kembali. Bisa jadi kita tidak akan bisa berkumpul bersilaturahim dengan para keluarga yang lain, baik itu ketika sahur, berbuka, dan yang lainnya. Maka untuk mendapatkan predikat takwa tersebut, kita harus pintar-pintar memanage diri kita untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Siapa sih Bu, Pak, orang yang pengen mati? Kan semua orang pengennya panjang umur, betul ya? Tapi paling tidak, karena kita nggak tahu ajal kita itu sampai kapan, itunya kapan, maka yang perlu dipersiapkan adalah agar kita tidak kaget nanti bertemu dengan sakaratul maut, paling tidak kita sudah punya amal persiapan. Isti'dadul yaumir rahil, tidak kosong tangan kita, tidak kosong amal kita, tapi ada persiapan bekal untuk menuju ke alam yang lainnya, yaitu alam barzakh. Itu salah satu hal yang kita ingin capai, predikat takwa. La'allakum tattaqun. Boleh di slide selanjutnya? Fikih Ramadan. Kita masuk di bulan suci Ramadan, maka terkait fikih pembahasan muamalah sehari-hari ataupun terkait ibadah, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Ramadan itu identik dengan puasa, ya. Apa yang membedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya? Kalau puasa Ramadan hukumnya wajib. Apa makna wajib dalam fikih? Wajib itu adalah mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabuhu. Ditinggalkan mendapat dosa, dikerjakan mendapat pahala. Itulah yang disebut dengan wajib. Maka puasa Ramadan masuk dalam kategori wajib, bukan sunnah. Gitu. Nah, sekarang saya ingin kita bahas terkait dengan niat puasa Ramadan. Nawaitu sawma ghadin an adain fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apa bedanya niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya? Karena Ramadan adalah puasa yang wajib, karena Ramadan berbeda dengan puasa sunnah, maka terkait pelaksanaan niatnya pun berbeda. Apa bedanya? Para ulama sepakat. Bahkan kalau dari mazhab Syafi'i sendiri mengatakan tidak sah niat puasa Ramadan kalau diniatkan atau dimaksudkan itu setelah subuh, setelah imsak. Nah, kalau dari mazhab Syafi'i, niat itu harus dilaksanakan ketika dari malam hari. Itulah kenapa bulan suci Ramadan, suara saya kedengaran atau tidak? Jelas? Ya, baik. Ini Ya. ada yang bilang tidak. Jelas Ustazah. Ya, baik. Baik. Nah, bedanya niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah, mazhab Syafi'i mengatakan kalau puasa Ramadan karena itu wajib hukumnya, maka niatnya harus dari malam hari. Jadi kalau ada orang bangun kesiangan, umpama sahur, bangun setelah subuh, ternyata lupa untuk niat, maka puasa sah. Kalau mazhab Syafi'i. Itu untuk ikut tarawih.
Biar apa? Biar nanti kalau misalkan kita lupa niat, kita bisa dibimbing oleh imam. Imam itu kalau setelah tarawih kan ngajak doa bareng, betul ya? Bapak Ibu sekalian ya. Mari sama-sama kita berniat untuk puasa esok hari. Nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tuh, itu jadi kita nggak lupa. Yang kedua, niat itu kalau dalam literatur fikih mahaluha fil qalb. Tempatnya dalam hati. Jadi makna niat itu apa? Qasdu syai'in muqtarnan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi kalau niat puasa Ramadan sebisa mungkin untuk ihtiyat, hati-hati para bunda ayah semua, niatkan ketika kita berbuka puasa. Misal, kita buka puasa nih. Allahumma lakasumtu atau dhahabal dhama'u wa batalatil uruq. Pakai doa itu dua-duanya boleh saja atau salah satunya gitu ya. Selepas kita berdoa berbuka puasa, kita makan, langsung kita niatkan untuk puasa yang besoknya. Biar apa? Biar nggak lupa. Karena dikhawatirkan kita kesiangan sahur atau sudah masuk waktu subuh, kita belum sempat berniat, itulah tidak sah puasa kita. Maka baik puasa Ramadan, apa saja puasa yang wajib Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, ya, yang janji kepada Allah puasanya, itu wajib niatnya ketika malam hari. Tidak sah kalau niatnya di pagi hari. Sedangkan kalau puasa sunnah, baik itu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, ataupun puasa yang lainnya, itu boleh diniatkan ketika pagi hari. Baik, itu boleh diniatkan ketika pagi hari. Misalkan kita bangun pagi kesiangan, kemudian kita berniat, ya Allah, saya pengen puasa hari ini, puasa hari Senin misalkan. Ya sudah, langsung kita niat puasa, ketika itu juga itu diperbolehkan. Oke, bisa saya lanjut? Boleh? Kedengeran suara saya? Mungkin ada yang belum di-unmute, yang lainnya boleh untuk di-unmute dulu ya. Ya, sudah ya. Baik, saya lanjut. Ini terkait fikih Ramadan yang pertama. Ya, perbedaan niat puasa dengan puasa sunnah adalah pada pelaksanaan niatnya. Yang kedua, qadha, fidyah, dan kafarot bagi yang meninggalkan puasa. Ini maksudnya juga fikih Ramadan. Nah, siapa saja yang harus bayar qadha? Pertama, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sedang safar dalam perjalanan. Itu boleh untuk tidak berpuasa. Dan saya ingin berbicara tentang safar ini. Bagaimana ketentuan safar? Orang yang boleh membatalkan puasa perjalanan. Nah, ketentuannya para ulama mengatakan bahwa kalau jarak perjalanan itu membolehkan jamak qashar, maka itu juga membolehkan untuk membatalkan puasa. Misal, saya perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu kurang lebih jaraknya 90 sampai 100 km. Dan itu sudah boleh untuk menjamak sholat maupun mengqashar sholat. Maka, kata para ulama, kalau sudah boleh menjamak dan mengqashar sholat, itu juga kita boleh untuk membatalkan puasa dan mengganti, mengqadhonya di hari yang lain. Tapi kalau cuman perjalanannya dari rumah kita ke tempat kerja kita, jaraknya cuma 1 jam, berapa kilo saja, kemudian kita pengen, nggak puasa deh, udah biarin aja, kan lagi perjalanan, safar nih gitu. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi harus ada ketentuan terkait safar juga, jarak dan tempatnya itu kemana. Yang kedua, para ulama sepakat puasa yang boleh dibatalkan atau rukhsah bagi orang yang sedang dalam perjalanan adalah ketika perjalanan adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat. Umpamanya, mohon maaf, ada orang perjalanan mau zina, mau mengambil hak orang lain, mau korupsi, ya, mau mencolong harta orang lain, mencuri dan lain sebagainya, maka kalau untuk niat yang buruk, para ulama mengatakan tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa dan mengganti di hari yang lainnya. Jadi orang yang harus qadha di bulan Ramadan sakit, dan sakitnya adalah sakit yang ringan, ada harapan sembuh. Itu orangnya cukup saja. Safar dengan ketentuan yang tadi,
ibu hamil dan menyusui, ya, kemudian lagi adalah orang yang haid, nifas, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait fidyah. Nah, fidyah ini harus dibayarkan oleh siapa? Pertama, orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Jadi kalau cuma sakit ringan, nggak usah bayar fidyah, cukup qadha karena mampu untuk membayar di waktu yang lain. Tapi ada orang sakit, sakitnya ini misalkan cancer, sakit-sakit berat yang tidak bisa dia tuh bayar. Tuh. Udah nggak ada kemampuan lagi untuk mengqadha, maka dia boleh untuk membayar fidyah tanpa harus mengqadha. Kemudian orang tua renta yang tidak ada kemampuan lagi untuk berpuasa, dia juga boleh membayar fidyah. Ya. Nah, ini di antara orang-orang yang harus membayar fidyah. Bagaimana ukuran fidyah? Para ulama kalau dari mazhab Syafi'i itu mengatakan sekitar 0,6 gram, setengah kilo kalau nggak salah. Ya, setengah kilo dari ukuran fidyah tersebut. Jadi satu hari yang ditinggalkan itu setengah kilo dari makanan pokok yang kita makan, kita bayarkan fidyah tersebut. Itu terkait fidyah. Yang kedua terkait kafarat. Nah, kafarat ini hanya dikhususkan khususan buat orang yang batal puasanya gara-gara, mohon maaf, punten jima, hubungan suami istri di siang hari suci Ramadan. Jadi kalau ada yang dengan sengaja, maka para ulama sepakat kalau tidak sengaja atau karena lupa, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia sengaja dan dia tahu betul bahwa dia sedang puasa Ramadan, puasanya batal dan harus bayar kafarat. Bagaimana cara bayar kafarat? Pertama adalah dengan memerdekakan budak. Yang kedua adalah dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Dan yang ketiga adalah dengan puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan saja terkadang susah untuk menahan hawa nafsu yang luar biasa gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kalau harus 2 bulan berturut-turut gitu. Nah, yang terkait qadha, fidyah, dan kafarat, utang yang berkaitan dengan orang-orang meninggalkan atau batal puasanya ketika di bulan suci Ramadan. Kemudian saya tambahkan satu lagi terkait wajibkan di Ramadan, khususnya zakat fitrah, ya, bukan zakat yang lainnya, tapi zakat fitrah. Maka ketentuan membayar zakat fitrah itu bisa dari hari pertama puasa sampai sebelum diadakannya sholat Idul Fitri. Kalau sudah melaksanakan sholat Idul Fitri dan kita belum membayar zakat, padahal kita mampu untuk membayarnya, maka kita berdosa. Ya, karena kita sudah lalai dan mengentar-entar untuk membayar zakat. Itu terkait zakat, jangan sampai ada yang lupa ataupun lalai. Terakhir adalah ketentuan tarawih dan itikaf. Nah, ini banyak yang bertanya, apakah tarawih itu harus dilakukan di masjid atau boleh juga dilakukan di rumah? Para bunda suka bertanya terkait hal ini ya. Akhirnya ada orang yang nggak ikut tarawih di masjid dan dia nggak sholat tarawih sama sekali di rumah. Padahal para ulama mengatakan boleh untuk sholat tarawih di rumah dan boleh untuk sholat tarawih baik berjamaah maupun sendirian, itu ada dalilnya masing-masing. Tapi memang mayoritas para ulama mengatakan bahwa tarawih itu lebih afdal berjamaah sebagai syiar Islam, sebagai penggerak umat muslim yang lainnya. Takutnya kalau semuanya di rumah dan tidak ada yang berjamaah, kita lalai, malas-malasan untuk ibadah. Makanya mayoritas ulama mengatakan lebih afdol, bukan diwajibkan ya, lebih afdol untuk berjamaah. Dan kalau memang ada uzur penghalang kita nggak bisa ke masjid, maka di rumah juga diperbolehkan untuk tarawih walaupun sendirian. Tetapi sekali lagi berjamaah lebih afdol, di masjid lebih afdol, dan pahalanya lebih besar karena 27 derajat banding sholat sendirian. Gitu ya para bunda ya. Nah sekarang pertanyaan yang perempuan ini bagusnya ustazah sholat di mana? Di masjidkah atau di rumah? Mengatakan waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu lebih baik ibadahnya di dalam rumah. Kalau sholat 5 waktu, sholat 5 wajib. Tapi kalau itikaf, tarawih, tidak dilarang perempuan untuk sholat di rumah maupun sholat di masjid maupun itikaf di dalam masjid dengan catatan. Pertama, tidak menjadi sumber fitnah. Jadi kalau perempuan sholat di masjid, tarawih, ataupun itikaf, kemudian dia jadi sumber fitnah, maka lebih afdol dan utama untuk sholat di rumah.
Yang kedua, tidak tabarruj, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jadi kalau mau berangkat ke masjid, tabarruj, pakai make up, lipstiknya, bedaknya berapa kilo, minyak wanginya kadang-kadang dari atas sampai bawah kecium semua. Nah itu tidak diperkenankan. Dan yang ketiga, boleh sholat di masjid, dapat izin dari suami kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, dapat izin dari orang tua. Yang keempat adalah ada hijab penghalang ketika itikaf maupun tarawih, itu perempuan tidak bercampur dengan laki-laki. Jadi kalau bercampur maka tidak disarankan perempuan untuk di dalam masjid, lebih baik di rumah. Ya, maka itu syarat dan ketentuan untuk perempuan sholat di masjid. Selanjutnya yang terakhir adalah perempuan boleh itikaf dan tarawih di masjid. Catatan dia yakin seyakin-yakinnya bahwa rumahnya itu tidak sesuci dan sebersih masjid. Misalkan kita punya anak kecil, kita punya hewan piaraan, di mana-mana buang air, ya, di mana-mana najis, maka boleh untuk kita sholat maupun itikaf di dalam masjid. Itu ya, para bunda ayah semua ya, teman-teman. Baik, ini ketentuan tarawih dan itikaf jangan sampai kita tinggalkan. Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kenapa kita diperintah untuk itikaf? Karena Nabi SAW ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah, kata Siti Aisyah. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah adalah orang yang rajin itikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebab apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada malam yang begitu mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita melewatkan, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Boleh untuk Kang Riza di slide selanjutnya. Agar Ramadan makbul atau mabrur, ya. Pertama menjadi gini, agar Ramadan makbul ataupun mabrur. Bagaimana? Pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi secara akhlak. Sebelum kepada akhlak, saya ingin mengajarkan begini. Memberitahu begini teman-teman sekalian, bukan maksud menggurui atau bagaimana. Ini kita lihat pada poin pertama, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Artinya barang siapa yang mendapatkan itu buah dari amal yang dia lakukan di dunia, maka itu menjadi petunjuk diterima amalnya di akhirat. Artinya apa? Ramadan mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Satu, melahirkan sensitivitas sosial, lebih peka terhadap sesama. Kenapa kita diajarkan puasa? Apa makna puasa? Apa hikmah di balik puasa? Puasa mendidik kita bukan secara teori, tapi secara praktek untuk lebih sensitif terhadap sekitar. Puasa mendidik kita untuk tahu bagaimana rasanya lapar, haus. Biar tahu orang-orang yang kesusahan, yang nggak punya makan, yang nggak punya minum, nggak punya beras, nggak punya rizki sama sekali. Mereka kelaparan, tapi tidak ada limitnya. Kita diajarkan puasa, laparnya cuma dididik dari sahur sampai maghrib saja, ada limit. Nanti setelah maghrib, biasanya ini buka cemilan, beli takjilan, itu semua dibeli. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, kalau kita mau buka puasa itu lapar mata ya bun ya, betul ya? Semua dibeli. Kolak, cendol, es campur, nasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dimakan, sudah berbuka, kira-kira habis semua, kemakan semua atau tidak? Tidak ya? Nggak semua kita makan ya. Nah itu hati-hati terhadap israf, tabzir, karena Allah nggak suka terhadap hal demikian. Maka puasa mendidik kita bukan secara teori, tapi secara praktek untuk lebih sensitif terhadap orang-orang yang membutuhkan. Begini rasanya lapar, akhirnya syahrul Ramadan, syahrul Siyam, bukan hanya bulan berpuasa, tapi syahrul Sodaqoh. Menjadikan diri kita lebih dermawan terhadap sekitar. Selalu ingin berbagi kepada orang lain. Nah, kemudian Ramadan yang mabrur itu seperti apa? Melahirkan orang-orang yang ketika lepas Ramadan, kita semakin takut melakukan maksiat. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang akan datang. Dan kemabruran orang yang sudah meninggalkan Ramadan
adalah bisa dilihat dengan keistiqomahan dan kebiasaannya yang biasa dilakukan saat bulan suci Ramadan. Misal, pada bulan Ramadan kita rajin tahajud, itu selepas Ramadan pun kita tetap mendawamkan tahajud. Ketika Ramadan kita rajin sedekah, maka setelah Ramadan kita juga jadi pribadi yang sedekah. Maka ini menjadikan Ramadan kita lebih mabrur dan bermakna lagi. Boleh di slide selanjutnya. Silahkan Kang Riza untuk di slide selanjutnya. Apa para bunda ayah semua, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal atau perkara apa saja yang harus dihindari ketika bulan suci Ramadan? Pertama, meninggalkan sholat wajib dan hanya fokus di puasa Ramadan saja. Ada orang dia puasa tapi tidak sholat, ada? Ada. Ada orang puasa tapi subuhnya kesiangan, dia bangun waktu duha. Makanya pentingnya ketika kalau kita habis sahur jangan langsung tidur. Tapi diisi waktu kita dengan kebaikan, khatam Quran, berzikir, mendengarkan tausiah, kebaikan, baca buku, dan lain sebagainya. Kenapa? Agar Ramadan kita bermakna, tidak sia-sia. Berapa banyak orang yang habis sahur tapi akhirnya tidak sholat subuh? Berapa banyak orang yang berpuasa, berbuka bersama, silaturahim dan lain sebagainya, tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Contoh ya. Misalkan bulan Ramadan itu momentum reunian. Dan berbuka bersama. Kita lihat teman-teman kita ketika buka bersama ada yang sholat tapi ada juga yang enggak. Lalu buat apa mereka buka bersama? Buat apa mereka berpuasa tapi tidak sholat sama sekali? Maka kalau kita meninggalkan sholat wajib ketika puasa Ramadan, apa hukumnya? Hukumnya ada 2. Kalau kita meninggalkan sholat wajib sebab mengingkari perkara sholat tersebut, maka puasa kita batal. Jadi kita tidak percaya adanya Allah, kita tidak percaya terkait kewajiban sholat, puasa kita batal. Sebab kita sudah mengingkari kewajiban yang Allah berikan. Yang kedua, kalau kita meninggalkan sholat karena ada uzur, macet di perjalanan, atau karena kelalaian gitu ya, karena malas, karena lupa, ketiduran, maka kita berdosa. Tetap meninggalkan sholat, tetapi puasa kita tidak batal. Sebab kita tidak mengingkari bahwa sholat wajib itu perlu untuk dilakukan. Maka baiknya kalau kita melaksanakan puasa, kita juga harus bagaikan pakai celana. Ada sholat dia cuma pakai celana tapi tidak pakai baju. Maka kita mau kedua-duanya. Kita mau pakai baju, kita mau pakai celana untuk menutupi aurat kita. Itulah dua-duanya harus seimbang. Sholat iya, puasa iya. Gitu. Ya. Maka harus dihindari jangan sampai puasa di bulan Ramadan tapi nggak sholat. Yang kedua, jangan sampai Ramadan ini datangnya para bunda ayah sekalian setahun cuma sekali. Masya Allah. Kadang-kadang banyak dan berapa banyak juga orang yang mau masuk bulan suci Ramadan tapi nggak sempat. Nyawanya Allah ambil kematian yang mendahulukan dibanding Ramadan. Maka karena kita tahu kita bakal merasakan Ramadan di tahun yang akan datang atau tidak, jangan sampai kita lalai dan meninggalkan amalan sunnah di bulan Ramadan seperti tarawih, itikaf, berzikir, berdoa, apalagi jangan sia-siakan berdoa di waktu sahur dan berbuka. Karena salah satu doa yang cepat diijabah oleh Allah adalah ketika waktu berbuka. Jadi terkait doa itu kenapa cepat diijabah? Pertama, kita lihat waktunya kapan. Yang kedua, tempatnya di mana. Yang ketiga, keadaan orang yang berdoa seperti apa. Pertama, tempat. Ada tempat-tempat mustajab untuk kita berdoa. Mekah, Madinah, Raudhah, makam Nabi. Ada lagi Hijr Ismail, ada lagi Multazam, atau sekitaran Ka'bah dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan makanut doa, tempat doa yang mustajab. Ada yang kedua disebut waktu-waktu doa. Kapan waktu doa yang mustajab? Malam Idul Fitri, bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, sahur, ketika hujan dan lain sebagainya. Ini waktu-waktu mustajab atau antara azan dengan iqomah.
itu juga adalah waktu mustajab kalau berdoa. Dan siapa orang yang berdoa? Siapa nih doanya yang mustajab? Orang siapa? Pertama orang soleh, yang kedua lisannya para nabi, yang ketiga doa kedua orang tua. Ini mustajabun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya doain suami, doain anak, doain keluarga itu yang baik-baik. Kenapa? Karena doa buruknya saja diijabah oleh Allah, bagaimana doa baik kita? Kalau kesel sama suami, ya Allah, mudah-mudahan suami saya gajinya naik, jabatannya naik, gitu ya. Jangan sampai mendoakan dan menyumpahkan yang tidak baik. Karena lisan kita, apalagi orang tua, seorang istri, itu mustajabun indallah. Mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan lalaikan kesempatan kita karena keadaan kita lagi puasa, lagi dekat sama Allah, bulannya Ramadan, waktunya berbuka, sahur, banyakin amalan sunnah, berdoa, tarawih, itikaf, zikir, dan lain sebagainya. Apalagi yang harus dihindari ketika bulan suci Ramadan, melakukan maksiat dan hal-hal yang membatalkan puasa. Maksiat kita tahu banyak sekali, berzina, kemudian mencuri, ngambil hak orang lain, menyakiti orang lain, itu perbuatan maksiat yang bisa membatalkan puasa. Jadi dua, ada yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Ada yang hanya membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa. Kalau dosa-dosa besar seperti zina, mencuri, dan lain sebagainya, itu bukan hanya membatalkan puasa, mohon maaf, itu membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa. Gibah. Gibah ini satu hal yang enak. Jarang orang yang nggak suka bergibah, ngomongin orang lain. Ya, paling nikmat memang ngomongin orang lain. Maka salah satu yang membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa itu ada 5 diantaranya. Khamsun yuftirna shaim al-ghibatu, ngomongin orang, ngadu domba orang, berbicara kotor, ya, membayangkan hal-hal yang anfaidah, tidak baik, melihat sesuatu yang kotor, sesuatu yang diharamkan Allah, itu membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa. Tapi sia-sia puasa kita. Kata Rasulullah bilang, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'wal, atau berapa banyak orang berpuasa dari pagi sampai maghrib tapi cuma dapat haus dan lapar. Gak ada nilai apa-apa dalam puasanya. Sia-sia. Maka hindarkan bermaksiat dan melakukan hal yang membatalkan pahala puasa. Dan yang keempat yang harus dihindari adalah menyia-nyiakan waktu emas untuk beribadah dan banyak berdoa di bulan Ramadan. Ya Allah, tarawih jangan pernah ketinggalan. Baca Quran jangan pernah ketinggalan. Berbuat baik jangan pernah ketinggalan. Bayar zakat jangan lalai. Puasa juga kalau nggak ada uzur jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena ibadah tersebut hanya kita dapati keutamaannya pada bulan suci Ramadan saja. Ini perkara yang harus dihindari di bulan Ramadan untuk tidak menyia-nyiakan ibadah apapun itu karena berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh di slide selanjutnya. Amalan sunnah di bulan Ramadan sudah kita tahu, tarawih, itikaf, sahur, dan menyegerakan berbuka. Tasaharu fa inna fis sahur barokatan. Kata Rasulullah SAW bilang, sahurlah kita bangun. Kenapa? Karena dalam sahur ada keberkahan. Keberkahan model apa? Bukan hanya keberkahan dari makanan yang bisa kita makan, tapi sahur menguatkan kita untuk menghadapi puasa 1 hari full. Sahur memberikan waktu lapang kepada kita untuk berzikir, untuk tahajud. Betul nggak para bunda sekalian? Betul ya? Di waktu sahur kita bukan cuma makan kumpul keluarga, tapi bisa baca Quran, bisa tahajud yang tadinya susah bangun tahajud. Gara-gara ada perintah sahur di bulan Ramadan, kita lebih mudah untuk tahajud, hajat, dan lain sebagainya. Maka sahur hukumnya sunnah, menyegerakan berbuka juga sunnah. Kalau udah azan, yang dilakukan jangan sholat dulu, tapi langsung minum dan makan. Kalau cuma minum saja juga boleh. Atau cuma makan kurma 1 butir saja juga boleh. Jadi menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah.
Selanjutnya apa? Berbagi dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sodaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Rasul menjawab, sodaqatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan suci Ramadan, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Selanjutnya apa sunnahnya? Menghatamkan Al-Quran, fastabiqul khairat, sama suami sendiri berlomba ngatamin Quran, sama anak sendiri berlomba menghatamkan Quran, sama kawan orang tua berlomba untuk siapa yang paling banyak menghatamkan dan lebih dekat kepada Al-Quran. Baik, di slide selanjutnya. Sudah ya. Metamorfosis iman dan takwa di bulan Ramadan. Puasa itu ada dua model. Para jamaah sekalian, ada puasa kupu-kupu, ada puasa ular. Kita kira-kira yang mana nih? Kupu-kupu itu ada lagunya ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Dah, sampai situ aja lagunya. Jangan dilanjutin lagi gitu ya. Nah, untuk menjadi kupu-kupu yang indah itu dia berasal dari telur. Telur yang memang di dalam saja terlindungi. Ulat menjadi ulat. Ini puasanya kupu-kupu nggak makan sama sekali. Telur, ulat, kepompong. Baru dia jadi kupu-kupu. Semakin dia berpuasa, semakin indah bentuk rupanya. Dari telur, ulat, menjadi kepompong, jadilah kupu-kupu yang indah. Tapi berbeda dengan puasanya ular. Ular, dia berpuasa untuk ganti kulit. Ular, semakin dia berpuasa, semakin dia buas. Jadi apa maknanya? Tinggal kita pilih. Mau puasanya seperti kupu-kupu atau seperti ular. Kalau kupu-kupu, setelah dia berpuasa, dia menjadi sosok yang lebih indah lagi. Tapi ular, setelah dia berpuasa, dia menjadi pribadi yang lebih menyeramkan dan buas lagi. Ramadan mendidik kita. Pilihan ada dua. Imma syakiran atau imma kafuran. Jadi orang atau kufur. Kalau kita jadi orang bersyukur, maka Ramadan kita akan membentuk pribadi seperti kupu-kupu. Semakin baik. Selepas Ramadan ibadahnya lebih rajin, sholatnya lebih rajin, bangun malamnya juga rajin, sedekahnya rajin. Apalagi sensitivitas terhadap sosial juga bagus. Hubungan dengan makhluk bagus, dengan pasangan bagus, dengan Allah juga bagus. Ramadan menjadikan puasa kita bagaikan kupu-kupu. Tapi kalau setelah Ramadan kita melepas hijab kita membuka aurat kita, tidak pernah baca Quran, menjadi yang lebih menyeramkan lagi, menjadi orang yang lebih intens lagi gibahnya. Makin hubungan kita dengan pasangan, kocar-kacir, dengan tetangga juga bukan main, perseteruan yang tiada akhir, ya. Kita bagaikan kupu. Kedua, iman kita tinggal pilih iman atau iman yang buntu. Selepas Ramadan, orang predikat orang yang imannya lebih baik di dekat Allah Ta'ala. Tapi orang yang tidak mendapatkan predikat takwa selepas Ramadan menjadi orang yang merasa Ramadan itu tidak punya nilai apapun bagi dirinya. Ya udah, orang senang nyambut Ramadan, dia senang. Orang tarawih dia ikutan tarawih, orang puasa dia ikut puasa, tapi tidak ada nilai sama sekali yang memberi pelajaran bagi dirinya. Dan dia tidak bisa mendapat predikat takwa tersebut. Yang ketiga, ibadah kita kualitasnya lebih baik dibandingkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Para ulama itu, para sahabat Nabi, mereka kalau 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka berdoa. Di antaranya doanya yang sering kita dawamkan, Allahumma barina fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh para sahabat. Selepas bulan Ramadan, mereka berdoa, ya Allah, jadikan kami pribadi yang lebih baik dengan hadirnya Ramadan kemarin. Itulah bedanya kualitas ibadah orang setelah Ramadan yang bagus dengan yang tidak berkualitas sama sekali.
Nah, yang keempat adalah ketika iman dia lebih baik setelah Ramadan, itu bisa dilihat dari hatinya. Kalau hatinya lebih lunak menerima kebaikan, hatinya lebih lunak menerima hidayah, hatinya lebih mudah untuk dinasehati, hatinya lebih sensitif, lebih tertampar ketika menerima nasihat-nasihat yang menjadikan dirinya pribadi yang lebih baik. Berarti imannya telah lebih baik selepas bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan masuknya kita di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar rutinitas ibadah saja, ibadah tahunan Ramadan ya, orang senang kita senang, orang ibadah kita ibadah, tidak. Tapi Ramadan menjadikan muhasabah yang luar biasa buat diri kita, agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan, Kang Riza. Baik, alhamdulillah. Udah sampai di slide terakhir ya tadi, penutupannya bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah Ramadan ini. Bapak, Ibu semuanya, kakak, abang, bagi yang mau bertanya silahkan angkat tangannya atau silahkan aktifkan audionya ya. Silahkan, saya kasih kesempatan bagi Bapak Ibu yang masih belum paham ataupun ada yang ingin dipertanyakan mengenai Ramadan ini, persiapan Ramadan ini. Silahkan Kak Ripa, barangkali bisa diaktifkan audionya dan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya terkait niat, kan saya pernah mendengar gitu niat itu dari awal ada yang buat 30 hari. Itu tuh apakah benar adanya? Lalu boleh ya sudah dua pertanyaannya. Boleh, silakan. Lalu yang kedua, terkait membatalkan puasa, apakah menelan ludah itu membatalkan puasa? Terima kasih. Ya. Baik, langsung saya jawab, Kang Riza. Boleh saja, ini ada pertanyaan juga sih di kolom chat, barangkali bisa langsung saja. Boleh. Ini mau bertanya Berapa? dari mungkin 3 atau 4 ya saja. 3 ya. Ya, boleh. Ini ada yang Baik. bertanya juga, kalau sebagai sumber fitnah ketika tarawih itu seperti apa saja? Ya. Mungkin Baik, saya jawab dulu pertanyaan dari Rifa Fariha ya, Teh Rifa. 2 pertanyaan. Pertama adalah terkait niat ketika di awal puasa untuk berniat 30 hari. Ini pendapatnya Imam Malik. Jadi kita boleh untuk berniat 30 hari full. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan takutnya kalau niatnya tiap hari, itu kita ada yang lupa. Dan kayak tadi, akhirnya nggak sah puasa kita tinggalkan. Maka kalau dari mazhab Maliki sendiri, itu menyarankan untuk niat 30 hari ketika di awal puasa. Tetapi kalau dari mazhab Syafi'i sendiri, mengatakan bahwa niat itu harus tetap tiap hari. Bukan dikumpul menjadi 30 hari di awal. Karena menurut mazhab Syafi'i, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita niat 30 hari, terus kita nggak bisa ngelaksanain 30 hari, nah itu bagaimana? Kan? Umpamanya kayak perempuan itu menghadapi masa menstruasi, haid misalkan. Atau tiba-tiba kita sakit, tapi kita udah niatkan 30 hari. Tetapi di sini para ulama, karena ada 2 pendapat yang berbeda nih, sebagian mengatakan harus niat setiap harinya, setiap malamnya. Sebagian lagi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa harus niat 30 hari di awal biar nggak lupa. Maka untuk melaksanakan keduanya juga boleh sebenarnya. Kita berniat dulu sebagaimana mazhab Maliki di awal, tapi jangan lupa untuk setiap harinya kita tetap niat masing-masing. Ini terkait furu'iyah saja sebenarnya. Fikih ini kan furu'iyah, ya bukan usul. Akidah, kalau terkait akidah berbeda, baru ini nggak boleh. Tapi kalau terkait furu'iyah, masih terkait cabang permasalahan muamalah, kita mau pilih yang mana silahkan. Semuanya punya dalil tersendiri. Nah, kalau kita pengikut mazhab Maliki, Ustazah, pengikut mazhab Syafi'i, Ustazah, mohon maaf, saya sepertinya karena saya tok mazhab Syafi'i, maka saya akan mengikuti sebagaimana yang diajarkan mazhab Syafi'i untuk berniat setiap harinya. Boleh, silakan. Ya. Jadi terkait pendapat yang langsung 30 hari itu ada dari mazhab Maliki itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau kita batal puasa tadi ya, menelan ludah itu batal atau tidak? Jadi kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar itu disebutkan menelan ludah itu tidak batal. Selama ludah tersebut tidak bercampur dengan zatnya. Punten, mohon maaf, misal bercampur dengan zat yang lainnya itu bagaimana? Kita kumur-kumur. Ketika kita kumur-kumur, ada sisa air kumur-kumur yang masih ada di mulut kita, kemudian kita telan bersama dengan lidah, itu batal. Atau punten, kita punya ludah dan bercampur dengan ludah orang lain, kemudian kita telan, batal. Maaf ya, agak vulgar sedikit karena ini bahasannya fikih gitu ya. Atau kita habis sahur, udah sikat gigi nih di waktu sahur, tapi ternyata di gigi kita, di selipan-selipannya itu masih ada nyangkut bekas daging, cabai, ataupun yang lainnya. Tiba-tiba pas kita lagi nggak sengaja, itu jatuh tuh sisa-sisa bekas makanan tadi ke mulut kita. Kalau kita telan bersama dengan ludah, itu batal. Tapi kalau tertelannya tidak sengaja, itu tidak batal. Jadi dilihat sengaja atau tidaknya. Gitu ya. Ini banyak orang yang ketika, nah itu membatalkan puasa termasuk yang sela-sela tadi makanan. Jadi harus dilepeh langsung, para bunda, teman-teman sekalian ya. Ini gara-gara ada sisa makanan, banyak orang yang gini. Lagi puasa enak-enak, kemudian dia melihat di sela-sela gigi, ada daging rendang nih katanya. Ada sisa rendang di gigi. Wah, masih ada bumbunya, udah telan aja deh. Nah, itu batal puasanya. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian, kalau ludahnya bercampur dengan yang lain, misal sikat gigi, itulah kenapa kalau dari mazhab Syafi'i sendiri, sikat gigi ketika waktu siang hari berpuasa, itu makruh. Nggak sampai haram ya, makruh. Makruh ini dibenci. Kenapa? Dikhawatirkan takutnya kalau tidak hati-hati, baik pasta gigi, bulu sikat gigi maupun air kumur itu ikut telan. Maka lebih utamanya sikat giginya di stop dulu dan sikat giginya ketika kita waktu sahur saja untuk lebih hati-hati. Karena jangan takut ya. Bau mulutnya orang berpuasa itu atyabu indallah min rihil mis, kata Rasulullah. Lebih wangi di sisi Allah dibanding minyak kasturi. Walaupun kalau kita nyium sendiri bau mulut kita Masya Allah tabarakallah gitu ya. Apalagi kalau pakai masker seharian. Ustazah saya nggak sanggup, kadang-kadang mau pingsan gitu. Mencium bau mulut sendiri. Oke, mungkin menurut kita bau, tapi di sisi Allah, bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi dari masker. Jadi menelan lidah sekali lagi tidak batal selama ludahnya tidak bercampur dengan zat ataupun hal yang lain. Gitu ya, kurang lebih ya. Selanjutnya pertanyaannya. Mau bertanya, kalau tadi saya bacakan dulu ya, yang tadi ya. Bagaimana sumber fitnah ketika tarawih? Yang tadi saya bilang, sumber fitnah itu ketika, mohon maaf, penampilan kita itu menjadi perhatian bagi lawan jenis. Itulah kenapa kita diperintah kalau sholat atau datang ke tempat sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu ketika datang ke masjid, yang disuruh adalah terbaik. Bukan termewah, termahal, apalagi yang menarik perhatian. Bukan. Pakai mukena, mau sholat. Yang dianjurkan itu terbaik di sini adalah yang paling layak. Yang kedua, yang bisa menutup aurat. Yang ketiga, yang bersih dari najis ataupun kotoran apapun dan sehingga bisa dipakai untuk sholat. Itu makna terbaik, pakaian terbaik waktu mau sholat. Berapa banyak perempuan ketika dia mau sholat tarawih ataupun itikaf, dia pakai mukena yang warnanya aja merah hijau, kayak pelangi. Ya, belum ada rumbe-rumbenya, ada payet-payetnya. Akhirnya ketika dia masuk masjid itu menjadi perhatian dari lawan jenis. Itu jadi sumber fitnah. Lawan jenis pun akhirnya nggak khusyuk, mau sholat. Kenapa? Lihat penampilan orang yang tadi mau sholat. Maka hati-hati, jangan sampai keluarnya kita baik pakaian, dandanan, maupun minyak wangi itu menjadi sumber fitnah buat lawan jenis. Gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, prosedur itikaf baik laki-laki dan perempuan selama bulan Ramadan bagaimana? Ya, niat itikaf itu kan dua. Kalau dalam pembahasan fikih, yang pertama niat, mohon maaf, rukun itikaf itu ada dua. Pertama niat, yang kedua al-lubthu fil masjid, berdiam diri dalam masjid. Maka yang harus dilakukan baik bagi laki
ataupun perempuan, itikaf itu harus diisi dengan ibadah. Sholat, zikir, baca Quran, baca buku, dan lain sebagainya. Jangan itikaf malah main game, itikaf malah nonton drakor, itikaf di masjid tapi nonton drakor dan lain sebagainya, dengerin lagu. Nah ini nggak dapat pahala itikafnya sama sekali, cuman berdiam tapi sia-sia. Maka makna itikaf yang sebenarnya adalah ketika berdiam diri di masjid, walaupun cuman tidur, sebenarnya tidur juga nggak apa-apa. Tapi kalau melakukan hal yang unfaedah itu juga tidak diperbolehkan. Kalau tidurnya zikir itu lebih bagus lagi. Ya, baik. Pertanyaan lagi ya? Apa dua ya? Ini semakin ini ada pertanyaan lagi Ustazah tentang terkait Baik, kodok baik. puasa kan hukumnya wajib. Misalnya ada orang yang sudah tua, apakah boleh mengkodok puasa Ramadan yang tertinggal waktu tahun usia mudanya? Dan itu lebih baik mengkodok atau bayar fidyah? Dan cara perhitungannya Baik. bagaimana? Terus ada Kalau lagi nih ada Bu, orang mungkin tua, saja. satu Sekali lagi aja ya. saja ya. Ini mungkin terkait ibu-ibu yang sering bertanya ya mengenai mencicipi masakan gitu ketika Ramadan itu seperti apa, Ustaz? Baik, baik. Ya, saya jawab dulu pertanyaannya dua itu. Pertama, kalau ada orang tua, dia punya hutang puasa ketika waktu masih muda. Selama dia mampu untuk membayar dan fisiknya sehat walafiat, silahkan untuk mengkodok tanpa harus bayar fidyah. Kan mampu atau tidaknya kembali ke pribadi masing-masing, ya, ke yang menjalankannya. Kalau merasa baik si kakek atau si nenek atau bapak ibu tersebut, oh kayaknya saya memang udah nggak kuat, dicoba sehari bayar puasa ternyata malah sakit. Ya sudah, kalau demikian maka dia masuk gori tua renta yang memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka mengkodok puasa-puasa yang telah berlalu cukup dengan bayar fidyah saja. Gitu ya. Jadi baik orang tua renta maupun yang sakit dan sakitnya parah, nggak ada harapan sembuh, nggak mampu untuk bayar puasa, itu cukup bayar dengan fidyah saja. Kemudian, ini pertanyaan ibu-ibu, misalkan mau masak nih untuk berbuka puasa. Kalau masak buat sahur aman, karena masaknya malam, jadi masih bisa dicicip. Tapi kalau masaknya menjelang berbuka, jadi keresahan biasanya, takutnya kalau nggak diicip, ustazah keasinan atau kemanisan, gitu ya. Maka boleh nggak mencicip? Nah, kalau dalam kitab Kifayatul Akhir lagi, dalam bab puasa itu pembahasannya boleh untuk mencicipi makanan di ujung lidah, kemudian langsung dilepeh. Jadi jangan sampai ke tengah lidah dan tertelan. Kalau sekedar mencicip kan kalau sudah di ujung lidah ini udah kerasa sebenarnya, pahit, manis atau enggaknya. Kemudian langsung dilepeh. Walaupun sebenarnya hukumnya makruh, ya. Ini bukan haram sih, tapi makruh. Kenapa? Ditakutkan tertelan sama tadi kayak sikat gigi. Sikat gigi kan sama memasukkan sesuatu ke mulut kita, ada pasta giginya, ada airnya. Nah, kalau kita paham betul untuk bisa berhati-hati dan tidak tertelan, maka aman saja. Sama seperti nyicip makanan, kalau kita merasa makanan langsung bisa lagi, ya, dan tidak tertelan aman. Tapi kalau sekiranya ustazah nggak bisa, kalau saya nyicip pasti ada yang masuk nih sedikit, maka lebih baik untuk tidak mencicip makanan, ya. Maka memang amannya lagi mau buka puasa itu kita punya anak kecil, misal kecil yang belum puasa, Dede tolong dong dicicip dulu gitu. Atau kalau kita sedang haid itu juga lebih enak lagi. Tetapi kalaupun ditakutkan tidak enak, boleh saja, tidak sampai haram, tetapi harus hati-hati jangan sampai ketelan gitu ya. Baik, apakah sudah Kang Riza terkait pertanyaannya? Masih unmute kayaknya Kang Rizanya. Oh ya Ustazah, apakah Ya, boleh mungkin ada yang masih ingin ditanyakan mengenai waktunya, mungkin Ustazah lagi lanjutkan ya. perjalanan seperti apa? Barangkali Ibu, Bapak semuanya masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah saat cukup, boleh kita cukupkan saja mungkin ya. Gimana? Baik. Kita kasih kesempatan nih terakhir nih. Nah, ini wudhu gak kumur gimana Ustazah? Kenapa? Wudhu gak kumur gimana Ustazah ketika puasa? Wudhu. Karena khawatir ada yang ketelan juga Kumur-kumur. ya. Ya. Kumur-kumur itu bukan rukun wudhu, tapi sunnah wudhu. Yang harus kita bedakan. Rukun wudhu cuma 6. Niat,
basuh muka, membasuh sebagian kepala kalau mazhab Syafi'i. Kemudian lagi, mohon maaf, niat, basuh muka, membasuh tangan sampai sikut, membasuh sebagian kepala, yang keempat, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir adalah tertib, cuma 6. Kumur-kumur, basuh kuping, istinsyak hidung, usap tangan, itu sunnah wudhu, ya. Afdalnya memang keseluruhan kita gunakan, baik yang sunnah maupun yang rukun. Tapi kalaupun tidak dilakukan, cuma yang rukun saja boleh. Bagaimana kalau lagi puasa wudhu, apakah harus kumur-kumur? Karena kita tahu kumur-kumur adalah sunnah wudhu, bukan rukun, maka meninggalkan kumur-kumur tidak berdosa. Apalagi lagi puasa. Ditakutkan pas kumur-kumur ketelan. Enak banget ini tenggorokan. Lagi kering, tiba-tiba kumur-kumur ketelan, Masya Allah. Kan dikhawatirkan demikian. Maka lebih baiknya untuk kumur-kumur. Kalau diri saya sendiri, ketika puasa, saya meninggalkan kumur-kumur. Walaupun mulut itu kerasa kering dan baunya Masya Allah gitu ya. Tapi yang lebih aman, biar nggak batal dan terjadi sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Jadi bisa dibedakan, kumur-kumur hukumnya bukan wajib atau rukun kalau yang ditinggalkan berdosa dan nggak sah wudunya. Jadi kalaupun ditinggalkan ketika puasa di siang hari boleh, nanti baru maghrib, isya, dan subuh kita kumur-kumur lagi. Ya, baik Kang Riza, mungkin saya boleh akhirkan ya pertanyaannya. Oke, mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi di grup saja ya Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah kita bantu jawab, mungkin Ustadz-Ustadz yang lain juga insya Allah bantu jawab. Kalaupun memang perlu jawaban dari Ustadz Jasipa, nanti insya Allah mungkin saya coba menghubungi ke Kak Eta ya, agar Ustadz Jasipa bisa mengirimkan PN-nya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Jasipa atas waktu, Terima kasih sama-sama Kang Riza. ilmunya. Ya, atas ilmunya, semoga Ustazah dalam perjalanan diberikan keselamatan sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada closing statement Ustazah? Ya, baik. Sekali lagi para bunda, teman-teman semua, Ramadan tinggal menghitung hari. Kurang lebih 3-4 hari kita masuk di bulan yang sangat mulia dan kita tunggu sudah dari jauh-jauh. Maka gunakan waktu di bulan Ramadan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan sampai sia-siakan, karena berapa banyak orang yang sudah wafat, mereka ingin kembali menikmati bulan suci Ramadan. Jangan hanya yang wajibnya saja kita kerjakan, tapi perkara sunnah, baik tarawih, itikaf, dan lain sebagainya pun harus kita kejar agar Ramadan kita lebih sempurna lagi. Dan agar puasa kita tidak sia-sia, maka jangan sampai kita hanya berpuasa, tapi tidak ada nilai di dalamnya, sebab kita membuat dosa dengan lisan kita, anggota tubuh kita, dan salah satunya di zaman digitalisasi, zaman media sosial, banyak orang yang berbuat dosa dengan jempol dan jarinya. Maka harus hati-hati agar Ramadan kita tidak ternodai dengan maksiat-maksiat tersebut. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan sampaikan kita untuk sampai di bulan Ramadan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Mungkin Ustazah nanti langsung pamit ya. Semoga selamat sampai tujuan Ustazah. Amin. Buat keluarga, semoga Ustazah sehat selalu. Allah jaga insyaallah. Ya, terima kasih Kang Riza, teman-teman di luar kelasmu, para bunda, teman-teman teteh-teteh. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat walafiat. Saya izin untuk meninggalkan Zoom meetingnya duluan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sedikit pengumuman, jangan dulu keluar ya. Insya Allah kita Sabtu depan akan ada pertemuan kedua. Bapak Ibu semuanya silahkan ajak keluarganya, siapapun itu, mungkin teman-teman Ibu sesama orang tua murid mungkin atau siapapun itu, boleh silahkan ajak. Ada kelas di mana akan membahas mengenai tantangan pengasuhan di era perang pemikiran. Ibu bapak semuanya akan mendapatkan informasi mengenai ya perang pemikiran hari ini yang berdampak pada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita merantau nih, pulang-pulang sudah pemikirannya beda gitu. Pemikirannya sudah nggak mau pakai hijab, nggak mau pakai hijab,
terus bahkan mungkin ada pemikiran-pemikiran yang saya nggak mau nikah gitu. Nah itu pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang sedang menerpa generasi kita, anak-anak kita. Gitu. Insya Allah kita akan bertemu Sabtu depan lagi via Zoom. Nanti juga insya Allah kita akan diskusi via grup. Silahkan jika ada yang pertanyaan, mungkin sekarang belum kepikiran nih, nanti di rumah ataupun setelah selesai Zoom ini kepikiran pertanyaan mengenai fikih puasa dan lain sebagainya, permasalahan-permasalahan ketika Ramadan seperti apa gitu. Silahkan ditanyakan di grup, insya Allah saya sampaikan ke Ustazah Sipa nanti jawab gitu ya. Ibu Bapak terima kasih atas waktunya. Semoga setelah selesai acara ini Allah ampuni kita semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Mungkin tadi sinyal, suara agak jelas, dan sebagainya. Mohon maaf dari kami. Insya Allah rekamannya juga, insya Allah kami kirim di grup juga ya. Barangkali Ibu mau memurojaah materi pada siang hari ini, insya Allah kita kirim, kita sediakan rekamannya. Insya Allah di upload di YouTube ya. Nanti Ibu Bapak semuanya bisa mengulang lagi materi yang telah disampaikan tadi sama Ustazah Siti. Oke, Ibu Bapak semuanya, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa ya. Doa kifaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi ya. Umi Syamil, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Sampai ketemu kembali di Sabtu depan ya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Ustaz. Monggo Ustazah. Oke, siapa lagi? Insya Allah. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Salam buat keluarga. Teman-teman, Kang Richard sehat-sehat. Amin ya Allah Ibu.